Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie Istihara. Pertama-tama, puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan izinnya kita dapat melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar secara online dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair (POC) ekstrak bawang merah Allium cepa terhadap pertumbuhan pakcoy Brassica rapa subchinensis dan sumbangannya kepada pembelajaran biologi SMA. Baiklah, pertama-tama kita memasuki pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. World Health Organization (WHO) menemukan 31% penyakit jantung dan 11% penyakit stroke di seluruh dunia disebabkan oleh asupan sayur dan buah di dalam tubuh yang kurang. Seperti yang kita ketahui, kita adalah manusia merupakan makhluk hidup yang membutuhkan makanan untuk melangsungkan kehidupan, yang dimana makanan itu akan diolah menjadi energi. Nah, masalah yang kurang baik sering terjadi terhadap pola makan manusia adalah kurangnya mengonsumsi sayur mayur, sedangkan sayur mayur tersebut mengandung berfungsi sebagai zat pengatur, mengandung vitamin, mineral, kadar air yang tinggi, dan antioksidan yang dapat mencegah penyakit seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, obesitas, diabetes, dan kanker. Nah, pada sawi pakcoy yang mengandung vitamin A, B, C, E, dan K, karbohidrat, protein, CA, P, Fe, dan K, beserta lemak. Nah, kandungan-kandungan tersebut ternyata dapat mencegah anemia pada ibu yang hamil dan penyakit jantung, hipertensi, dan berbagai macam penyakit yang seperti sudah saya ucapkan tadi. Pakcoy juga merupakan tanaman yang mudah hidup, mempunyai umur yang pendek, umur panen 35-40 hari, dan tahan di berbagai cuaca. Untuk membudidayakan tanaman pakcoy ini, kita memerlukan formula pupuk yang baik. Di sini saya ingin memberikan solusi dari kurang efektifnya pupuk anorganik yang dapat merusak unsur hara tanah. Nah, di sini saya akan memberikan solusi dengan memakai pupuk organik cair yang berasalkan dari bawang merah. Bawang merah mengandung auksin dan giberelin sebagai zat pengatur tumbuh alami, menurut Arianta tahun 2019. Kemudian rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh pemberian ekstrak kulit bawang merah terhadap laju pertumbuhan pakcoy. Yang kedua, bagaimana perbandingan laju pertumbuhan pakcoy yang diberi pupuk organik cair ekstrak kulit bawang merah dengan pakcoy yang tidak diberi pupuk organik cair tersebut, yang hanya dijadikan sebagai kontrol. Dan yang ketiga, pada konsentrasi pupuk cair ekstrak kulit bawang merah berapakah laju pertumbuhan pakcoy yang paling cepat? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian ekstrak kulit bawang merah terhadap laju pertumbuhan pakcoy. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan laju pertumbuhan pakcoy yang diberi pupuk organik cair dengan pakcoy yang dijadikan sebagai kontrol. Yang ketiga, untuk mengetahui konsentrasi pupuk organik cair ekstrak kulit bawang merah keberapakah yang paling cepat mempengaruhi laju pertumbuhan pakcoy. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama adalah dapat meningkatkan produksi dan mutu budidaya tanaman pakcoy. Yang kedua, dapat mengurangi limbah kulit bawang merah untuk dipakai sebagai penyubur tanaman. Yang ketiga adalah dapat mengetahui formula yang paling tepat dan efektif dalam pertumbuhan pakcoy. Masuk ke metodologi penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi waktu dan tempat, alat bahan, metode penelitian, prosedur penelitian, parameter penelitian, dan analisis data. Waktu dan tempat. Waktu mulai dari Agustus sampai November 2020, tempat di Kebun Botani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Alat dan bahan. Alat berupa botol plastik, selang air, kamera, tali, alat tulis, timbangan, termometer, dan luxmeter. Bahan: kulit bawang merah, benih pakcoy, dan tanah.
Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian saya kali ini menggunakan rancangan acak lengkap RAL, faktor tunggal dengan 1 kontrol dan 4 konsentrasi dengan 5 ulangan. Total unit percobaan adalah 25 satuan percobaan. Adapun konsentrasi yang diberikan sebagai berikut. P0 tanpa pemberian ekstrak kulit limbah bawang merah, P1 dengan konsentrasi ekstrak limbah bawang merah 40%, P2 60%, P3 80%, dan P4 100%. Di sini dapat kita lihat tata letak penelitiannya. Adapun prosedur penelitian ini bermula dari pembuatan ekstrak limbah bawang merah, kemudian persiapan bibit tanaman, ketiga penanaman, pemupukan, persiapan alat, pembuatan ekstrak, dan penanaman bibit. Parameter penelitian. Parameter penelitian yang pertama berdasarkan jumlah daun. Jumlah daun diamati dan dihitung jumlah pertumbuhannya setelah ditanam. Pengukuran berskala pada hari kelima, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40 hari setelah tanam. Yang kedua adalah lebar daun. Lebar daun diamati dan diukur setelah ditanam. Pengukuran berskala pada hari kelima, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40 hari setelah tanam. Parameter yang ketiga adalah tinggi tanaman. Pertumbuhan tinggi keseluruhan tanaman pakcoy diukur setelah diberi perlakuan dengan pengukuran berskala pada hari kelima, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40 hari setelah tanam. Analisis data, standar dalam pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai p-value, nilai signifikan lebih besar 0,05, maka ada pengaruh konsentrasi terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kedua, apabila p-value, nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka tidak berpengaruh konsentrasi terhadap pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, jika terdapat perbedaan nyata, maka dilanjutkan dengan uji lanjut dengan ketentuan apabila KK besar minimal 10% pada kondisi homogen atau minimal 2% pada kondisi heterogen. Uji lanjut yang digunakan adalah Duncan karena ini dikatakan yang paling teliti. Apabila KK sedang antara 5% sampai 10% pada kondisi homogen atau antara 10% sampai 2% pada kondisi heterogen, uji lanjut yang sebaiknya dipakai uji BNT beda nyata terkecil. Karena uji ini dapat dikatakan juga ketelitian sedang. Yang ketiga, apabila KK kecil maksimal 5% pada kondisi homogen atau maksimal 10% pada kondisi heterogen, uji lanjut yang sebaiknya digunakan adalah uji BNJ, beda nyata jujur, karena uji ini tergolong kurang teliti. Sekian presentasi proposal dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.